bagaimana cara memasuki dunia mereka untuk mau aktif ke masjid itu, terlebih-lebih bisa memasuki dunia orang Korea, dan kita nggak ikut terjebur gitu loh, nggak terjebur maksudnya ke dunia mereka, dan kalau bisa orang Korea itu bisa mengikuti kita begitu. Saya mohon petuahnya, atau mohon bagaimana caranya supaya bisa mengajak mereka, untuk teman-teman Indonesia khususnya yang 40.000 yang belum ke masjid, terlebih orang Korea juga supaya login gitu. Bahasanya seperti itu Bu ya. Mohon pencerahannya. Baik, satu dulu ya. Pertama, usaha menembus di luar kita itu pernah berkali-kali dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak berhasil menembus bangsanya sendiri. Akhirnya dikirim ke Habasyah, bahkan dikirim ke Taif. Taif pun menolak. Apa yang masalah? Dan semuanya persoalan komunikasi. Baru saja sampai orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ternyata di situ sudah masuk orang-orang kufar Quraisy menghasut Raja Habasyah. Untungnya Raja Habasyah punya hati nurani, dan dia tidak hanya mau mendengarkan satu obrolan, satu kata-kata. Jadi dari dulu begitu, selalu ada orang yang jelek-jelekin, yang hasad. Tapi Raja Habasyah, dia seorang Kristen murni, dapat ajaran cinta kasih Nabi Isa, maka dia manggil, mana orang yang baru hijrah itu. Ditanya, betulkah ajaran kamu sesat seperti yang dikatakan oleh orang kampungmu? Dulu kan nggak ada WA, nggak ada YouTube, jadi nggak bisa pakai kirim. Orang sesat tuh. Nggak begitu caranya. Gimana caranya? Kirim orang untuk membawa berita kesesatan. Nanti sama, nanti mungkin antar masjid bisa begitu ntar. Atau mengundang ustadz bisa begitu. Ntar ada yang ngirim, kamu undang orang sesat loh gitu. Nah, kalau dulu orang dikirim, kalau sekarang cukup lewat sosial media. Nah, itu yang terjadi dulu di Habasyah. Jadi komunikasinya harus imbang. Akhirnya karena Raja Habasyahnya punya hati nurani, dia dengerin dulu. Beda dengan kelompok yang lain seperti Taif. Taif nggak punya hati nurani, langsung mereka serang Rasulullah SAW. Ya, tapi Nabi sakit hati nggak? Jadi seandainya Mas sebagai pengurus nih, ketua ya, ya Mas ya, sebagai ketua nggak boleh berkecil hati, nggak boleh panik. Ketika trik-trik dan metode-metode kita belum berkenan di hati mereka, apa yang kita katakan? Katakan seperti Nabi, ya Allah, mereka belum mengerti maksud baikku. Orang bermaksud baik mungkin nggak berubah menjadi tidak baik dalam mengajak orang. Mungkin, misalnya nih ngajak orang baik, terus dia nggak mau, neraka loh gitu, itu jadi nggak baik. Nabi begitu nggak? Ya sesat kamu, cinta dunia kamu itu. Nggak begitu ngajak orang. Nabi SAW beberapa kali tidak berhasil dan beliau sabar. Akhirnya datang delegasi, bukan Nabi yang mengirim orang, orang datang ke beliau. Datang delegasi dari mana? Dari Madinah. 12 orang, lalu yang kedua datang 70 orang. Mereka minta, mereka kemudian mendengar, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak hijrah saja ke kampung kami? Gitu, malah ditawarin kampung mereka. Karena mereka dengar, Nabi Muhammad itu orang baik. Anggota-anggotanya yang mengikutnya juga orang baik. Kenapa diusir? Jahat sekali kafir Quraisy ini. Kenapa mereka ingin menghasut kemana-mana? Tapi hebatnya Nabi Muhammad nggak pernah balas. Nabi pernah nggak balas orang kafir Quraisy itu? Nggak pernah balas. Nah, bisa nggak begitu? Kita dihina nih sama orang. Nah, jangan-jangan kita bawa kebaikan caranya kurang baik. Atau jangan-jangan kita emang nggak pernah nyentuh mereka. Mereka nggak tahu kalau kita ada. Mereka taunya kalau kita ngumpul
seperti agama lain. Jadi tempat ibadahnya itu melorotin duitnya. Ini hebatnya orang Islam. Orang Islam itu hanya kesadaran. Nggak ada kan paksaan ngeluarin, ayo kita bangun beli masjid kan, nggak ada kan paksaan. Kamu harus ngeluarin 10% kan, nggak ada kan. 2,5% aja sulit keluar ya. Padahal wajib lah itu 2,5% itu. Wajib tapi mesti dirayu. Kalau benar tadi 40 ribu. Itu mau batuk doang mereka jadi masjid 40 ribu. Batuk doang itu. Berarti PR-nya nanti bukan di jumlah masjidnya dulu, orangnya dulu berarti. Ya. Tapi yang ada ini kita perjuangkan. Ya. Yang ada ini kan sudah, ini aja udah rame, gimana kalau Jumatan ya? Rame, tumpah ya? Insyaallah. Oh, berarti ini wajib jadi masjid beneran. Lalu gimana caranya? Ngajak orang yang sedang asik dengan dunianya. Itu pertama, khuzil afwa, begitu di Quran. Khuz itu siap-siaplah makan hati, tapi berjiwa besar. Ngalahan kita. Dan itu yang paling hebat tuh biasanya orang Jawa. Orang Jawa itu temannya seneng nge-game, deh ajak nge-game dulu. Temannya ngerokok, dia ngerokok dulu. Walaupun di sini ngerokok sembarangan kena denda ya. Nggak enak, nggak ada yang seenak negeri kita ya. Ngerokok di ujung mana aja bebas ya. Paling istri yang marah. Kalau belumnya istri ya nggak ada yang marah. Terus khuzil afwa itu berarti afwa orang yang jiwanya berlebih. Bahasa kitanya jiwa besar. Nabi itu jiwanya itu khuzil afwa, betul-betul besar. Ditolak berkali-kali tapi nggak pernah putus asa dan nggak pernah mengumpat. Itu ciri-ciri orang yang afwa. Ya. Itu diambil dari sifat Allah, nama Allah Al-Afu. Bahasa kitanya pemaaf, tapi pemaaf bahasa Indonesia itu kecil, minta maaf. Fi afwa bahasa Arab memberi maaf walaupun orangnya tetap dendam sama kita, tetap sakit hati sama kita. Memberi maaf walaupun dia ngomongin kita tiap hari. Bisa nggak gitu? Susah ya? Makanya dakwah kita belum jalan-jalan tuh. Jadi dakwah itu kalau mau jalan ambil khuzil afwa. Apakah kita akan berhenti kalau ada orang benci? Kalau ada orang belum connect satu. Kalau tadi 2.500 berarti yang belum berapa? 40.000. Belum. Berarti masih ada cara yang lain yang bisa kita sentuh hatinya. Orang yang tertarik ke masjid itu orang yang punya kolbu. Dan 40 ribuan itu pasti punya kolbu kan. Masalahnya pintu kolbu yang mana yang kita masuki. Ya. Makanya ada dalam Al-Quran ini jurus terakhir. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bukan suruh. Wa'mur bahasa Arab itu pakai ba di situ, wa'mur bi. Ajaklah dia bil urfi, dengan kamu terlibat dalam urf. Urf itu sesuatu yang dikenalnya baik. Jadi dia join sama kita, dia nggak akan kemudian terancam dengan kebiasaannya. Gitu. Jadi kenapa orang-orang takut ke rumah-rumah ibadah, ke tempat pengajian? Dia takut nanti jadi objek panitia-panitia surga neraka itu. Ya. Adakah tempat yang bisa menerima mereka gitu, yang menerima mereka apa adanya dengan kondisi mereka yang seperti itu? Emang kita soleh-soleh banget kan? Gak juga kan? Sama mereka juga gak soleh-soleh amat. Nah sayangnya ada orang yang baru soleh-soleh dikit tapi sudah merasa soleh-soleh amat. Oleh karena itu teman-teman, wa'mur bil urf ini jurus terakhir Nabi SAW. Ya, wa'mur bil urf. Ajaklah mereka dengan sesuatu yang mereka tahu baik. Kita juga tahu baik. Apa contohnya? Nyapa, ngajak ngobrol. Semua orang seneng nggak? Traktir makan. Iya, kita join dengan mereka. Ya.
Teman-teman mungkin nggak percaya, waktu saya dakwah di salah satu wilayah di Eropa, yang ikut zikir dengan kita belum tutup aurat. Yang penting kita dengerin dia. Dia dengerin, dia tanya apa. Bahkan ada yang nanya, wajibkah saya pakai jilbab? Saya nggak jawab iya dan tidak. Saya cuma katakan, kenali yang menyuruh kamu pakai jilbab, nanti kamu tahu jawabannya. Jadi jangan usah tanya hukum benda ini, nanti kita kayak merasa diatur-atur. Tapi kalau udah kenal dengan yang punya, gimana? Dulu sekolah mesti pakai apa? Seragam. Kayaknya terganggu ya kita ya. Tapi pas kita kenal sama guru, kenal sama kepala sekolah yang sangat berwibawa, itu nyaman sekali. Ya. Masuk kantor, masuk pabrik, kalau belum nyaman gimana? Tahu atasan kita kurang enak, tapi pas ketemu dengan ownernya gimana? Pas ketemu ownernya malah kita pengen rapi-rapi, bagus-bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang yang kenal kepada Allah dengan cara yang sebenarnya, itu dia akan tersentuh tanpa perlu dipaksa. Itulah wa'mur bil urf. Urfan. Sesuatu yang diketahui. Bahkan urf itu satu akar kata dengan ma'rifat. Maka beberapa ahli rohani mengatakan, wa'mur bil urf. Ajaklah mereka dengan sentuhan ma'rifat. Ma'rifat tuh gak mesti dia jadi horor gitu, dikit-dikit nangis, itu gak mesti. Ma'rifatullah itu bisa ditemui dalam keadaan apapun. Masih ingat perempuan yang pelacur tapi diampuni Allah cuma dengan memberi minum anjing? Luar biasa gak tuh? Itu Allah lagi negur kita yang ngerasa soleh ini. Kamu boleh aja soleh, anjing kamu gak pernah kasih gitu. Apalagi manusia, anjing pun kamu gak kasih. Kira-kira seperti itu. Jadi betapa kerasnya hati kita, melebihi kerasnya seorang PSK. Dan itu orang-orang kayak kita yang dianggap ustadz dan soleh-solehun ini, itu anjing, mohon maaf. Gimana kalau dia non muslim? Perlu dibantu gak? Bantu. Apalagi dia orang Indonesia, orang Jawa, 40.000 itu orang Jawa ya. Muslim, dia butuh bantuan, bantu dia. Nah, semoga ini awal yang baik. Amin rabbal alamin. Jadi dua itu aja, afwa, urf. Ya, wallahu a'lam bishawab.